Apakah menggantung simbol kepolisian pada mobil dengan niat agar tidak mudah ditilang oleh polisi termasuk tiarah? Plus sang pengemudi taat lalu lintas. Kalau dia bukan orang yang layak punya simbol itu, masyarakat biasa pasang simbol itu, manipulasi. Nggak boleh dalam Islam. Gini saudaraku, kalau kita bukan orang yang jahat, orang yang suka melanggar, kenapa harus takut? Saya heran orang yang takut itu, apa yang boleh takuti? Jangankan bicara masalah hanya masalah tilang. Hukum Islam pencuri dipotong tangannya, ambil pedang, potong tangannya, digantung 3 hari hasil potongan tangannya itu, dilihatkan ke orang-orang. Itu saja tangan dipotong, pezina dirajam, lemparin batu sampai mati. Orang membunuh dipenggal lehernya, putus kepalanya, gitu kan? Itu saja, kita nggak perlu takut kalau kita bukan pelakunya kan? Kalau anda bukan pencuri, kenapa takut? Kalau anda bukan pembunuh, kenapa takut? Kalau anda bukan pezina, kenapa takut? Orang yang takut orang yang melakukan kan? Nggak perlu pasang simbol seperti ini. Apalagi di sini sudah jelas, gitu kan? Pada mobil dengan niat agar tidak mudah ditilang. Apa yang mesti dikhawatirin? Nggak perlu. Itu satu sisi ya. Saya belum masuk ke pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan. Jadi satu sisi tidak perlu. Apapun yang kita letakkan simbolik, sengaja memakai baju tertentu, ya, atribut tertentu, padahal sebenarnya kita bukan dari situ, itu manipulasi dalam Islam tidak boleh, haram hukumnya. Kemudian dikatakan di sini kalau agar tidak mudah ditilang oleh polisi termasuk tiarah. Kalau dikatakan apakah ini tiarah atau bukan, Allahu alam ya. Menurut saya tidak masuk tiarah, tidak masuk dalam tiarah. Karena tiara itu malah dia tidak melakukan sesuatu justru karena khawatir terkena sesuatu yang lain. Kalau masalah mengemudi taat, ya alhamdulillah dia kalau sudah taat tidak perlu ada kekhawatiran seperti itu. Nanti saya rasa seorang muslim yang faham agama dia akan jalan apa adanya. Insya Allah dia akan patuh dengan peraturan, dia akan baik karena memang Islam menyuruh dia untuk itu. Jujur, bijaksana, amanah, tanggung jawab, semua diperintahkan dan semua ada pahalanya. Dan dia dilarang untuk manipulasi, menipu, ghibah orang, fitnah, mencuri, menzalimi orang, apa saja dilarang. Yang buruk-buruk, ya sudah. Jadilah seorang muslim yang baik. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah, saya lupa Syekh Utsaimin atau Syekh Bumbas, salah satu kisah yang terkenal yang saya pernah dengarkan. Beliau pernah satu mobil dibawa sama beliau pulang dari pengajian. Pulang dari pengajian, subhanallah, ditilang oleh polisi karena Syekh Bimbas ini kisahnya. Syekh Bimbas lagi buta kan, beliau buta rahimahullah, tidak niat. Kemudian polisinya supirnya melanggar lampu merah, ditahan sama polisi. Dia nggak tahu, beliau nggak tahu. Waktu berhenti mobil ditanya, kenapa kau berhenti? Dia bilang polisi, ya tadi datang. Baik. Ternyata polisinya lihat Syekh Bimbas dihafal, ini ulama, disuruh jalan, dimaafin, gitu kan, karena dianggap dia seorang alim gitu. Terus kata Syekh Bimbas itu lagi jalan, kenapa kok, terus apa anda masalahnya? Dia bilang tadi saya melanggar lampu merah, tapi begitu polisi datang mendekati, dia lihat anda ada syekh, jadi kita dimaafin karena dia ada syekh. Kata Syekh Bimbas apa? Kembali ke polisi tadi, kembali ke polisi yang sama, lalu dibilang sama polisi, panggilkan kepada saya. Dipanggil. Lalu kata syekhnya, jazakallahu khair, semoga Allah membalas kau kebaikan karena kau sudah niat baik dengan saya. Tapi saya tidak akan pernah membiarkan menolong kamu untuk melanggar ya pemimpin kamu. Nggak boleh. Peraturan pemerintah kalau orang melanggar pemimpin ditilang ya ditilang. Selesai. Dia bilang tilang saya sekarang, nggak apa-apa. Disuruh tilang supirnya itu. Jalani. Kadang-kadang kita menganggap remeh hal-hal sepele seperti ini. Padahal sebenarnya mestinya kita bisa patuh kepada Allah karena Allah mengawasi kita. Imam Nawawi yang terkenal rahimahullah, pernah ikhwan dan akhwat sekalian, tetangganya kehilangan kambing. Kambing tetangganya hilang. Beliau tidak makan kambing sebulan. Sebulan tidak beli kambing. Karena dia khawatir kalau dia beli daging kambing di pasar, takutnya kambing yang hilang itu. Saking hati-hatinya gitu. Bayangin tuh.
Tidak ada hubungannya, bukan dia yang ambil kambing itu, bukan, tapi dia khawatir jangan sampai minimal syubhat, ternyata kambing yang hilang, tuannya cari-cari itu diambil oleh orang, dicuri, dipotong, dijual di pasar, sampai seperti itu. Mereka menjaga agar jangan sampai ada yang haram masuk. Jangan sampai ada manipulasi nipu orang, ada musuh yang disiapkan untuk hari kiamat. Itu kan bahaya. Pernah saya jelaskan kisah Imam Bukhari rahimahullah memanah kena pagar tetangganya sedikit tercuil kayunya. Beliau ingin berburu sama teman-temannya, langsung dia bilang sama teman-temannya, maaf saya nggak jadi berburu. Diutus pembantunya suruh bilang sama tetangga, bilang Imam Bukhari minta maaf tuh, karena masalah pagarnya tercuil dengan tadi anak panah sedikit, dan kalau mau Imam Bukhari siap ganti. Kata tetangganya, rumah saya semua milik Imam Bukhari, saya sudah maafin. Waktu terjadi apa? Imam Bukhari langsung syukur, bersedekah kepada Allah, berjalan Allah, kasih orang miskin, karena syukurnya itu. Kenapa? Karena tidak jadi orang ini nuntut dia hari kiamat. Selesai urusannya di dunia. Jadi jangan pernah nginapkan permasalahan, jangan pernah lahirkan permasalahan, nggak perlu ada. Jauhi semua yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tidak perlu, apalagi hal sepele gini. Ya. Seorang muslim jalan lurus insya Allah, dan dia tahu Tuhannya mengawasi dia, ada polisi, nggak ada polisi, ya, ada siapa saja, ya, ada atasan, tidak ada atasan, tetap saja dia akan jalan di jalan yang benar, karena dia tahu Tuhannya mengawasinya.